Hari ini saya ingin ngebahas sesuatu yang anak saya tanyain sama saya. Dia tanya gini, "Dad, why God didn't stop Corona?" Waktu dia tanya gitu juga mikir juga nih jawab apa gitu kan. Dia tanya karena di momen itu kita sedang ngebahas about the goodness of God, about the power of God. And when we talk about God, dia tanya gitu, why God didn't stop Corona? Itu adalah pertanyaan yang manusiawi banget. Anda bisa pertanyakan pertanyaan itu, saya juga bisa. Kenapa? Karena gini, kita itu kepinginnya blissful situation, bener nggak? Blissful itu sesuatu yang happy, sesuatu yang fun, sesuatu yang peaceful, sesuatu yang tanpa hurts, tanpa fear, tanpa worry. Makanya kalau kids mereka suka banget tempat-tempat seperti Toys Kingdom. Why? It's a blissful place. Kita semua enjoy banget lihat foto teman-teman kita yang mungkin hari-hari ini udah mulai berani escaping the corona and mulai pergi kayak ke Bali, ke gunung, ke pantai dan lain sebagainya. We love to see that. Why? It's the beautiful scene yang menjawab kebutuhan kita. The blissful situation yang peaceful, escaping from the reality of the real world. Dan having a break is not wrong. Refreshing itu sama sekali tidak salah. Holiday itu sama sekali nggak salah. Tapi ketika pertanyaannya gini, why God didn't stop Corona? Wow, saya ingin mengajak kita melihat perspektif tentang understanding the grace of suffering. Karena following Jesus itu bukan hidup tanpa penderitaan atau tanpa masalah. Bahkan when we choose or we decide to follow Jesus, kita semua perlu tahu this takes maturity, this takes faith, this takes different perspective bahwa yes, dia nggak janji hidup tanpa masalah, tapi dia berjanji menyertai kita dalam masalah. So understanding the grace of suffering itu membuat kita melihat situasi seperti gini itu berbeda. Orang yang bernama Petrus di 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dia pernah menuliskan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini ditulis like years ago dan dia bilang gini, kalau ada nyala api siksaan yang datang kamu sebagai ujian, kamu jangan lihat itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Baru corona aja kita udah kayak, this is crazy, this is amazing, this is sesuatu yang luar biasa terjadi. Malah Pak Petrus dia berkata gini, sebaliknya. In the other way around, dia bilang gini, bersukacitalah. What? Sebagian kita kan kayak, we are not happy with corona. We are not happy dengan pandemic. We are not happy dengan hal seperti gini. We are not happy with crisis. Tapi Petrus bilang gini, bersukacitalah. Perhatikan gini, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam ini, penderitaan Kristus. So, ini mengajak kita menyadari gini, wow, understanding the grace of suffering. Menyadari bahwa penderitaan itu termasuk kemurahan Tuhan. Supaya apa kata Petrus? Supaya gini, kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah, penderitaan Kristus ini bicara apa? Hey, Petrus yang ngingetin orang-orang begini, even Jesus took the cross. Human will love blissful situation. Tapi Petrus ngingetin, even Jesus took the cross. Artinya apa? Jesus understand the grace of suffering. Menderita, kemurahan dalam penderitaan. Dan dia mengajak kita gini, bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat. If you can share a little bit of the suffering of Jesus, be happy, be joyful. Wow, this is amazing. Dan ini realitanya memang. Yesus gak janji hidup tanpa masalah. Tapi kita bersyukur dia Tuhan yang janji menyertai kita. Melewati apapun. Termasuk melewati semua masalah dan pergumulan kehidupan kita. So ada beberapa pertanyaan simple aja yang aplikatif yang bisa ngebantu kita merubah perspektif kita. Hari-hari ini mungkin Anda adalah orang yang bertanya, why God didn't stop Corona? Why crisis? Why should be crisis gitu?
Well, let's not blame God. Dan realitanya adalah crisis will happen di dunia ini karena ini dunia yang kita sendiri tahu penuh dengan nafsu, entah itu manusianya, entah itu orang-orang yang terlibat di dalamnya, penuh dengan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang bisa merubah perspektif kita melewati hari-hari seperti ini adalah gini. Yang pertama adalah gini. Bagaimana situasi ini menolong saya untuk lebih memahami Yesus? Bagaimana situasi ini menolong saya untuk lebih memahami Yesus? How can this moment help me to understand more about Jesus? Kalau bicara tentang Yesus ada di dunia, did he suffer? Kalau saya boleh bilang, Jesus suffered so much. So much. Dia dihina, dia ditolak. Bukan hanya orang zaman dulu menolak, orang zaman sekarang masih menolak. Bahkan yang udah ngalamin kebaikan Tuhan, yang udah ngalamin cinta Tuhan aja kita masih bisa abuse itu. Mengabaikan dia, tidak menghiraukan dia, gak setia sama dia. Dia diejek, dia dianiaya, dia dikhianatin, dia difitnah, dia cambuk dan lain sebagainya. Bahkan sampai dia disalib. Did he suffer? Jesus suffer a lot. Tapi yang bisa kita pelajarin adalah gini. Respon Yesus terhadap tekanan atau terhadap krisis seperti itu. Dia merespon dengan ini. Percaya dan taat kepada Bapaknya. Ini yang luar biasa. Dia merespon dengan percaya dan taat kepada Bapaknya. So Jesus memberikan contoh the right way to respond to suffering. Trust and obedience. Kita semua bisa merespon dengan hate. Kita semua bisa merespon dengan negativity. Kita bisa merespon dengan anger. Kita bisa merespon dengan bitterness. Kita bisa merespon dengan apapun itu. Atau unforgiveness. Atau cold hearted. Kita bisa merespon dengan apapun. Tapi Jesus showed us the right response to the suffering. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang bisa kita pertanyakan untuk membantu perspektif kita dan makin bertumbuh adalah gini. Kualitas karakter apa yang Tuhan mau bangun dalam hidup saya melewati situasi seperti ini? Kualitas seperti apa, karakter apa yang Tuhan mau bangun dalam hidup saya melalui situasi seperti ini? Paulus dia berkata, kita didoakan supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan di momen seperti gini kita mungkin bisa bertanya, kualitas karakter seperti apa yang Tuhan mau bangun dalam hidup saya melalui situasi seperti ini. Dan Tuhan bisa kasih kita kemurahan supaya kita bisa merespon situasi hidup ini seperti Yesus meresponi. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam ini karakter ilahi. Saya yakin yang percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menolong kita semua melewati momen seperti ini. Dan penulis Ibrani memberi contoh dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8 tentang Yesus bagaimana dia merespon. Sehingga kita juga bisa merespon yang sama dan kita bisa mengalami pertumbuhan karakter ilahi. Ibrani 5 ayat yang ke-8 berkata gini, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. It's so powerful. Wow, he was obedience even through suffering. Nah, yang ketiga yang bisa kita tanyakan adalah gini. Dalam situasi gini, disiplin dan kasih Tuhan apa yang mau memperbaiki hidup saya? Mungkin ada gaya hidup yang salah, kebiasaan yang salah, disiplin yang salah, fokus dan prioritas yang mungkin selama ini udah melenceng jauh. Di momen seperti ini, kalau Anda suami, Anda istri, Anda anak, Anda orang tua, Anda pelayan Tuhan, Anda adalah orang yang di marketplace, apa disiplin dan kasih yang Tuhan mau ajarkan atau koreksi dalam hidup saya melalui momen seperti ini? Dan when we confess, Yohanes bilang, God is faithful and He wants to forgive our sins. Dia mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Yang keempat yang juga bisa kita renungkan adalah gini.
Persiapan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya melalui situasi ini? Kalau kita lihat hidup orang yang bernama Yusuf, dia melewati suffering demi suffering, tantangan demi tantangan. Ternyata momen-momen itu mempersiapkan Yusuf to be one of the mighty future leader. So pertanyaannya juga buat kita adalah gini, persiapan apa yang Tuhan sedang siapkan atau proses dalam hidup kita untuk menghadapi masa depan? Ternyata melewati semua proses hurts and falling down dan semua kekecewaan dan tekanan, penderitaan yang Yusuf alami, itu ternyata mempersiapkan dia to be one of the mighty future leaders. Well, memang kita perlu sadari bahwa nggak semuanya itu masalah atau cobaan atau penderitaan yang datang, nggak semua itu salah kita. Don't blame yourself. Bisa aja orang lain perbuat and we are part of the result, kita bagian dari korban. Tapi hari ini kita belajar beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita meresponi setiap situasi. Dan beberapa aplikasi yang bisa kita renungkan adalah gini, yang pertama. Jangan-jangan melalui setiap situasi yang kita lewati, Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Contoh, ketika Yusuf melewati momen yang susah, ternyata Tuhan mau pakai dia untuk jadi berkat. Ada orang yang ternyata dengan proses-proses gak punya anak, mencoba dan lain sebagainya, ternyata cerita itu bisa menjadi berkat buat orang lain yang bergumul hal yang sama. Ada orang yang orang tuanya sakit, kanker, ternyata semua proses itu bisa dipakai untuk jadi berkat buat orang lain yang mungkin menghadapi situasi yang sama. Yang kedua, mari kita rangkul setiap perjalanan rohani ini, perjalanan kehidupan ini, dengan pandangan bahwa ini bisa mendewasakan kita semakin serupa dengan gambar karakter Tuhan kita. So, ini yang ingin saya sampaikan, more than the questions why God didn't stop Corona, adalah apa sih yang Tuhan mau kerjakan di momen-momen seperti ini. Dan ada 4 pertanyaan yang bisa kita renungkan dalam hidup kita, supaya itu boleh membangun kita, membangun kehidupan kita, dan kita bisa melewatinya as a victorious people. Saya ingin ngajak kita nyanyi satu lagu. Lagu ini mengingatkan kita bahwa seasons changing, musim berganti. But God is amazing. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dielai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.